Ribuan umat Islam memadati lapangan Kota Barat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah, bertindak sebagai imam dan khotib Andri Nirwana, Guru Besar Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, jemaah telah memadati lokasi dengan lantunan takbir yang menggema, menambah suasana hikmat dan penuh haru. Panitia menyiapkan 12 saf atau barisan untuk menampung jamaah yang hadir, dengan jumlah mencapai sekitar 1.200 orang yang memadati kawasan lapangan. Dalam khutbahnya, Andri Nirwana mengajak seluruh jamaah untuk menjaga keistiqomahan dalam beribadah setelah bulan Ramadan. Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar umat Islam bukan hanya menjalankan ibadah selama Ramadan, tetapi bagaimana mempertahankan konsistensi tersebut di bulan-bulan berikutnya. Ia menjelaskan bahwa salah satu kunci menjaga keistiqomahan adalah peran keluarga dalam membentuk kebiasaan ibadah. Menurutnya, keluarga perlu menyusun jadwal rutin seperti puasa sunnah, sholat berjamaah, serta membaca Al-Quran agar amalan Ramadan tetap berlanjut. Selain itu, Andri juga menyinggung perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Ia mengimbau umat Islam untuk menyikapi perbedaan tersebut dengan bijak dan penuh kedewasaan. Menurutnya, perbedaan tersebut muncul karena perbedaan metode seperti ruqyat dan hisab. Muhammadiyah misalnya telah menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT yang berbasis perhitungan ilmiah dan dapat diprediksi jauh ke depan. Ia pun mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dengan saling menghormati dan memahami perbedaan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini, persiapan dari tadi malam ya. Dan sebelum-sebelumnya sudah disampaikan juga. Nah, para pendakwah itu sebaiknya apa yang disampaikan itu yang dikerjakan. Karena kalau menyampaikan yang tidak dikerjakan itu pasti tidak akan mengenakan hati daripada atau tidak menyentuh hati daripada para jamaah. Dan ini mestinya harus diperhatikan oleh siapapun yang menjadi pendakwah. Nah, hari ini kita mengajak para jamaah yang berhadir di lapangan Kota Barat ini untuk senantiasa beristiqamah seperti apa yang dalam bulan Ramadan. Yang kalau di bulan Ramadan kita mudah karena setan semuanya dibelenggu, dikurung. Ya. Akan tetapi di bulan Ramadan ini bagaimana kita mensiasatinya? Sebenarnya tadi kami ingin menyampaikan juga, tapi karena waktu, dan melihat takutnya terlalu lama, bahwasanya ada beberapa konsep ataupun langkah-langkah yang bisa diambil di dalam untuk menjaga hal ini di luar Ramadan. Yang pertama adalah daripada keluarga yang dibentuk semacam schedule ataupun rundown yang bisa diperhatikan selama di luar Ramadan. Jadi dalam sebuah keluarga itu ada hari-hari yang dibuat ataupun dikonsep untuk bisa berpuasa bersama-sama gitu. Salat jamaah bersama-sama, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, baca Quran dan lain sebagainya bersama-sama. Dan ini kalau tidak dibentuk dalam sebuah keluarga, maka itu sulit sekali ya. Apalagi kalau misalnya sudah cerai-berai, artinya terpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Dan ini yang belum kita sampaikan tadi karena waktu ya. Konsep itu sebenarnya yang harus kita buat oleh umat muslim. Jadi keluarga-keluarga kecil yang dengan keluarga itu dikonsep supaya apa yang dilakukan setelah Ramadan ini bisa berkesinambungan, bisa berterusan sampai di luar Ramadan dan sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Nah, terkait dengan perbedaan hari raya ya, dan ini kita sebagai umat Islam ya, terutama umat Islam yang sudah dipenuhi rasa sabar, rasa empati kepada yang lain. Perbedaan itu ya sudah tidak menjadi masalah untuk hari ini karena masyarakat hari ini sudah terbuka, orang-orang sudah paham, ilmunya sudah semua perbedaan itu karena cara pandang atau perspektif yang berbeda. Nah, kita Muhammadiyah sudah menetapkan jauh-jauh hari dengan kalender global itu ya. Dan kalender global itu bisa ditarik sampai kapan-kapan pun, dan sehingga ini adalah sebuah keilmuan. Nah, kalau kita melihat, mohon maaf, mungkin dari perspektif saya, masa-masa Nabi dulu, Nabi menghadapi orang-orang yang mungkin belum keilmuannya itu tidak sama seperti keilmuan orang-orang Romawi dulu. Ya. Orang Romawi dia sudah bisa hisab, sudah bisa buat tanggal per tanggal, itu sudah bisa diprediksi jauh hari, mereka ada ilmunya. Tapi orang-orang sebelum Nabi itu tidak punya budaya itu. Tidak punya budaya. Jadi budayanya apa? Budaya yang melihat ru'yah hilal. Apakah mungkin di zaman modern hari ini kita terus-menerus kita lihat ru'yah itu?
melainkan ada konsep, ada ilmunya, bisa kita terapkan itu sampai kapanpun. Dan ini hanya diminta untuk untuk kita supaya berlapang-lapang hati terhadap perbedaan, dan kita mengerti apa ilmunya, bagaimana cara cara kerjanya, dan bagaimana hasil daripada kerjanya. Dan tidak perlu lagi hari ini ketika kita berpecah belah, karena kita dari zaman dulu sudah dipecah belah, ya. Kita dari zaman dulu oleh Sinohogranyo itu sudah dipecah belah, ya. Akan tapi hari ini kita tidak perlu pecah belah itu, akan tapi kita hari ini kita hanya supaya menghormati perbedaan yang ada sekarang ini. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan, lebih kurang bisa menjawab, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertindak selaku imam dan khatib, beliau Pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Kota Barat berlangsung tertib dan khusyuk dan penuh kebersamaan. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang ibadah, tetapi juga mempererat tali persaudaraan umat Islam. Diharapkan semangat Ramadan yang telah dijalani dapat terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga melahirkan pribadi yang lebih baik dan berdaya bagi umat serta bangsa. Arianto memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah.